Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Faria Halim Harahap dengan NPM 2208260123 dengan blok obstetri. Di sini saya akan mempresentasikan mind map dengan judul placenta previa. Nah, jadi yang pertama itu definisinya. Jadi placenta previa itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana tempat implantasi dari plasenta yang tidak normal. Dia berada di segmen bawah rahim, di mana pada normalnya implantasi plasenta tersebut berada di atas rahim, yaitu atau pada fundus uteri. Nah, kemudian placenta previa ini dia memiliki klasifikasi. Dia mempunyai 4, di mana yang pertama ada placenta previa totalis. Jadi plasentanya itu memang berada di bawah segmen rahim, dia menutupi seluruh jalan lahir. Yang kedua, dia ada placenta previa parsial. Nah, itu dia menutupi sebagian dari jalan lahir. Kemudian ada placenta previa marginalis, dia itu berada di lateral atau di sisi samping tapi berada di bawah. Kemudian ada placenta letak rendah, dia itu berada di letak rendah, kemudian berada di sisi lateralnya. Nah, biasanya prognosis dari plasenta letak rendah ini dia lebih baik karena mungkin bisa pada trimester selanjutnya itu dia terjadi regulasi di mana kembali ke tempat semula, itu pada fundus uteri. Nah, selanjutnya ada etiologi dan faktor risiko terjadinya placenta previa. Nah, untuk etiologinya itu sendiri masih belum diketahui atau idiopatik. Nah, namun dia memiliki beberapa faktor risiko bisa terjadi dari placenta previa. Yang pertama, usia ibu hamilnya itu dia di usia 35 tahun atau lebih dari 35 tahun. Kemudian dalam kehamilan janin yang multipal atau kehamilan kembar. Nah, kemudian bisa kondisi posisi bayi yang tidak normal. Nah, kalau normalnya itu kan posisi bayi dia itu kepalanya ada di bawah. Nah, dia posisi tidak normal itu dia posisi lintang, di mana kepalanya itu berada di lateral atau kepalanya berada di atas letak sungsang. Nah, kemudian bisa dalam kondisi bentuk rahim yang tidak normal. Jadi ini kondisi primer, jadi kelainan organ. Kemudian bisa karena sebelumnya pernah mengalami placenta previa di kehamilan sebelumnya. Kemudian mungkin dia pernah mengalami pasca operasi pada rahimnya. Contohnya itu mungkin sebelumnya dia ada kondisi penyakit seperti mioma. Nah, itu dilakukan operasi. Nah, jadi di mana plasenta itu dia kan implantasinya dia mencari di mana sumber pembuluh darah yang paling banyak. Nah, jadi mungkin karena pasca operasi dia mencari si dinding uterus yang memiliki pembuluh darah yang banyak yaitu di segmen bawah rahim tadi. Untuk selanjutnya itu ada tanda dan gejala klinis dari placenta previa. Nah, jadi ditandai itu dengan pendarahan dari vagina. Nah, jadi pendarahan dari vagina ini dia tuh memiliki karakteristik di mana dia tanpa dirasakan nyeri. Nah, kemudian dia tidak ada penyebabnya, jadi terjadi secara tiba-tiba. Kemudian biasanya darah yang keluar itu dia berwarna merah cerah atau seperti darah segar. Nah, kemudian dia itu volumenya bisa sedikit atau banyak, serta pendarahannya itu bisa terjadi berulang. Kemudian untuk placenta previa tersebut itu dia terjadi biasanya di usia kehamilan lebih dari 20 minggu atau pada trimester kedua atau ketiga. Nah, setelah itu diagnosis. Bagaimana cara menegakkan diagnosis dari placenta previa? Itu yang pertama ada anamnesis. Nah, di anamnesis ini kan kita tanya jawab kepada pasien atau keluarga pasien. Jadi kita bisa menemukan gejala yang dirasakan atau faktor risiko sehingga bisa dicurigai placenta previa. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, yang pertama kita lakukan pemeriksaan tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, kemudian frekuensi pernafasan dan tekanan darah kita itu serta juga suhu tubuh. Nah, di situ tuh kita memastikan bagaimana tanda vital ibunya, apakah ada dia mengalami shock karena kehilangan darah, kemungkinan dengan volume darah yang hilang itu banyak.
Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik umum, yaitu palpasi Leopold 1-4. Nah, itu dilakukan, kemudian kita dilakukan juga pemeriksaan DJJ pada bayinya. Nah, di sini kita memastikan apakah janinnya masih hidup atau tidak. Jadi, pada plasenta previa biasanya itu dia bayinya masih hidup, jadi DJJ-nya itu masih ada. Kemudian kita lakukan juga inspekulo, di mana inspekulo ini kita lakukan untuk melihat dari mana sumber terjadinya pendarahan. Tidak dilakukan atau tidak disarankan dilakukan pemeriksaan dalam atau vaginatuse karena bisa memperberat pendarahan. Untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan penunjang. Nah, jadi pemeriksaan penunjang ini yang pertama kita lakukan pemeriksaan laboratorium, yaitu darah lengkap. Di darah lengkap ini kita memastikan apakah ibunya mengalami kondisi anemia karena terjadinya pendarahan tadi. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan USG. Nah, di USG ini kita bisa memastikan bagaimana kondisi bayinya serta melihat di mana posisi plasentanya. Jadi kita bisa melihat klasifikasi yang mana dari plasenta tersebut. Kemudian selanjutnya itu dia tata laksana. Nah, jadi tata laksana apa yang kita lakukan pada kondisi plasenta previa ini? Nah, itu yang pertama kita lihat dulu. Nah, tadi kan plasenta previa terjadi biasanya pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Nah, jadi dia dibagi dua juga, apakah dia kurang dari 37 minggu atau lebih dari 37 minggu terjadinya. Kalau misalnya dia lebih dari 37 minggu, kemudian DJJ-nya juga masih aktif, kemudian kondisi ibunya juga tidak membahayakan, itu bisa dilakukan terminasi kehamilan atau bayi dilahirkan. Nah, kemudian kalau dia pada kondisi kurang dari 37 minggu, itu bisa kehamilannya dipertahankan kalau masih dalam kondisi janinnya baik dan ibunya juga baik. Kemudian disarankan pada ibunya untuk bed rest total, untuk istirahat, kemudian dilakukan juga pemantauan pada ibunya apakah ada terjadi pendarahan berulang, serta diberikan obat pematangan paru karena dia usianya belum 34 minggu. Nah, diberikan obat betamethasone atau dexamethasone agar menghindari terjadinya kelahiran prematur atau bayinya prematur. Nah, selanjutnya itu ada komplikasi dan prognosis dari plasenta previa. Untuk komplikasinya itu bisa terjadi shock. Nah, ini shock terjadi karena pendarahan tadi, karena kalau dia dalam bentuk volumenya yang banyak, bisa terjadi shock, ibunya kehilangan cairan atau darah yang banyak. Kemudian selanjutnya mungkin beresiko dia akan mengalami plasenta previa kembali di kehamilan selanjutnya. Kemudian bisa juga bisa terjadi plasenta akreta atau di mana plasenta yang terlalu melekat ke dalam dinding rahim atau uterusnya. Jadi kan susah untuk dikeluarkan. Kemudian selanjutnya itu dia bisa terjadi prematur janin kalau dia terjadi di sebelum 37 minggu. Jadi kelahiran janinnya prematur. Kemudian bisa asfiksia janinnya atau kekurangan oksigen karena terjadinya pendarahan tadi di dalam rahim. Kemudian hingga dari asfiksia janinnya bisa terjadi intrauterin fetal death, di mana kematian janin di dalam rahim. Nah, selanjutnya itu bagaimana prognosis dari kondisi plasenta previa. Untuk prognosisnya itu sendiri secara umum dia itu kurang baik karena pada umumnya, plasenta previa ini terjadi di usia kehamilan sebelum usia matang atau praterm. Jadi dia kurang baik, menyebabkan kelahiran yang prematur atau misalnya kelahiran bayinya pada kelahiran normal itu mungkin dalam kondisi berat badan bayinya rendah atau kesehatan bayinya itu terganggu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang plasenta previa. Di sini juga saya menetarakan referensi yang saya gunakan, itu dari jurnal ataupun buku. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.